Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elin Herina, NPM 2017-102-396. Saya merupakan mahasiswi aktif Sekolah Tinggi Insan Pembangunan Bitung, Kabupaten Tangerang, Fakultas Ekonomi, jurusan Manajemen Misi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian perencanaan sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah proses sistematik untuk meramalkan kebutuhan pegawai dan ketersediaan pada masa yang akan datang, baik jumlah maupun jenisnya, sehingga Departemen Sumber Daya Manusia dapat merencanakan rekrutmen, seleksi, pelatihan, dan aktivitas yang lain dengan baik. Tujuan perencanaan sumber daya manusia: yang pertama, memperbaiki pemanfaatan sumber daya manusia; kedua, menyesuaikan aktivitas sumber daya manusia dan kebutuhan di depan secara efisien; nomor tiga, meningkatkan efisiensi dalam menarik pegawai baru; keempat, melengkapi informasi sumber daya manusia yang dapat membantu kegiatan sumber daya manusia dan unit organisasi lainnya. Manfaat perencanaan sumber daya manusia: meningkatkan sistematik informasi sumber daya manusia secara terus-menerus diperlukan dalam mendayagunakan sumber daya manusia secara efektif dan efisien bagi pencapaian tujuan bisnis perusahaan. Mempermudah pelaksanaan koordinasi sumber daya manusia oleh manajer sumber daya manusia dalam usaha memperpadukan pengelolaan sumber daya manusia. Untuk memperkirakan kondisi dan kebutuhan pengelolaan sumber daya manusia selama 2 atau 3 bahkan 10 tahun mendatang untuk jangka panjang, untuk mengetahui posisi jabatan atau pekerjaan yang lowong pada tahun mendatang untuk jangka pendek. Karakteristik sumber daya manusia kompetitif: memiliki kemampuan menjaring, mengelola, dan memanfaatkan informasi dalam mencari peluang bisnis yang menguntungkan, memiliki kemampuan merespons secara tepat, mampu menghindari atau memperkecil risiko dalam melaksanakan keputusan, mampu mengendalikan cost benefit rasio yang menguntungkan. Analisis tenaga kerja: untuk merencanakan sumber daya manusia, langkah-langkah analisis tenaga kerja: yang pertama, jumlah tenaga kerja; yang kedua, komposisi tenaga kerja; dan yang ketiga, kualitas. Faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan sumber daya manusia: yang pertama, faktor eksternal; yang kedua, faktor internal; yang ketiga, faktor ketenaga kerjaan; dan yang keempat, faktor-faktor lainnya. Faktor internal: faktor ekonomi nasional dan global, faktor sosial, politik, dan hukum, faktor teknologi, faktor pesaing. Sedangkan faktor internal: rencana strategis dan rencana operasional, anggaran, cost sumber daya manusia, peramalan produksi dan penjualan, faktor bisnis baru, faktor desain organisasi dan desain pekerjaan, faktor keterbukaan, dan kesertaan manajer. Faktor ketenaga kerjaan yaitu pensiun, PHK, meninggal dunia, dan tenaga kerja selalu absen. Promosi, pindah tenaga kerja yang dapat pelatihan dan yang mengikuti pelatihan di luar perusahaan atau organisasi. Terakhir, faktor-faktor lainnya: pasar tenaga kerja, prestasi kerja, waktu yang tersedia untuk mencapai sasaran atau tujuan bisnis jangka pendek, faktor demografi, faktor supervisi, faktor staf pendukung, faktor lokasi. Dan yang terakhir, langkah-langkah perencanaan sumber daya manusia. Yang pertama, analisis faktor-faktor penyebab perubahan kebutuhan sumber daya manusia; yang kedua, peramalan kebutuhan sumber daya manusia; ketiga, penentuan kebutuhan sumber daya manusia yang akan datang; keempat, analisis ketersediaan; yang kelima, penentuan dan implementasi program. Demikian yang saya sampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.